Memanasnya konflik geopolitik global, terutama di Timur Tengah, ternyata tidak hanya berdampak pada politik dan juga keamanan. Di balik konflik tersebut ada satu industri yang justru menikmati lonjakan permintaan, yakni industri senjata. Lalu siapa saja negara yang paling banyak membeli dan siapa yang paling diuntungkan dari bisnis mematikan ini? Kita akan bahas lengkapnya dalam penjual dan pembeli terbesar di pasar senjata dunia. Kita ke slide yang pertama. Ya, bila melihat datanya, Timur Tengah memang masih menjadi salah satu pasar pangsa senjata terbesar di dunia. Laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI menunjukkan bahwa Timur Tengah menyumbang lebih dari 1/4 atau tepatnya 27% dari total impor senjata global pada periode 2020 sampai dengan 2024. Sementara itu Afrika Utara menyumbang sebesar 2,2%. Ya, karena keterkaitan ataupun keterikatan dari geografis, kemudian juga sejarah dan dinamika keamanan, kedua kawasan ini kerap dipandang sebagai satu wilayah besar yaitu Middle East and North Africa atau yang kita biasa sebut sebagai dengan MENA. Nah, di sisi lain pemirsa, lantas seberapa besar sebetulnya pangsa Timur Tengah kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, dalam daftar importir terbesar dunia, dominasi MENA ini juga masih sangat kuat. 4 dari 10 importir senjata terbesar dunia pada 2020 sampai dengan 2024 berasal dari kawasan ini, yaitu Qatar di peringkat ketiga, Saudi Arabia di peringkat keempat, kemudian juga Mesir di peringkat ke-8, dan Kuwait di posisi ke-10. Nah, dari sisi pemasok, Amerika Serikat ini masih menjadi pemain utama di pasar Timur Tengah, di mana sekitar 50% dari impor senjata negara-negara MENA pada 2020 sampai dengan 2024 ini berasal dari Amerika Serikat. MENA tadi adalah Afrika Utara dan juga Timur Tengah begitu ya, Middle East. Nah, setelah itu disusul Italia sebesar 12%, kemudian juga Prancis 9,7% dan juga Jerman 7,6%. Nah, sebaliknya peran Rusia ini turun sangat tajam, di mana pangsa pasar dari pasokan senjata dari Rusia ke kawasan ini juga anjlok 18% pada 2015 sampai 2019 menjadi hanya 4,1% saja pada 2020 sampai dengan 2024. Nah, sementara China ini hanya menyumbang sebesar 1,2%. Data ini memperlihatkan bahwa pasar senjata Timur Tengah masih sangat besar, tetapi juga sangat terkonsentrasi pada pemasok-pemasok dari Barat sendiri, terutama Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Nah, di luar dari negara-negara Teluk tadi, Israel juga tetap menjadi importir penting karena SIPRI ini mencatat bahwa Israel merupakan importir senjata terbesar ke-6 di Timur Tengah dan juga peringkat ke-15 di dunia. Pada 2020 sampai dengan 2024, yakni selama 4 tahun begitu, Amerika Serikat menjadi pemasok utamanya dengan pangsa sebesar 66%, sedangkan Jerman di 33%. Israel disebut masih sangat bergantung pada bantuan militer Amerika Serikat untuk kemampuan konvensional utama, yakni diantaranya termasuk dari pesawat tempur, rudal, bom berpemandu, dan juga kendaraan lapis baja. Nah, sebaliknya Iran justru mengimpor senjata dalam volume yang sangat kecil. Kita bisa lihat pangsa impor Iran ini hanya 0,2% saja dari total impor senjata MENA pada 2020 sampai dengan 2024. Nah, dalam periode tadi, Rusia bahkan tercatat sebagai satu-satunya pemasok Iran, di mana kondisi ini menunjukkan kontras yang sangat besar di dalam kawasan. Di satu sisi negara-negara Teluk dan juga Israel tetap aktif memborong persenjataan, namun di sisi lain, Iran memiliki akses yang jauh lebih terbatas terhadap pasar senjata internasional. CEO perusahaan pertahanan Jerman, Rhein Alexander Segel mengatakan, perang Iran dan juga krisis yang kini berkembang di Timur Tengah bisa memicu peningkatan kebutuhan pertahanan di kawasan tersebut. Menurutnya, konflik yang terus membesar membuka peluang naiknya belanja militer, baik untuk sistem pertahanan udara, amunisi maupun kebutuhan kekuatan darat. Di tengah konflik yang belum mereda, pernyataan bos Rhein tadi pun menjadi semakin relevan. Karena Timur Tengah bukan hanya kawasan yang memanas secara politik dan juga militer, tetapi juga tetap menjadi salah satu pasar paling strategis bagi industri senjata global. Ya, lalu negara mana sajakah yang menjadi eksportir senjata terbesar dunia? Kita akan lihat di slide berikutnya.
Ya, Amerika Serikat masih menjadi eksportir senjata terbesar di dunia dengan pangsa pasar mencapai 43% dari total ekspor global pada periode 2020 sampai dengan 2024. Angka ini naik 35% dari periode 2015 sampai dengan 2019 dan juga menunjukkan dominasi Washington di pasar persenjataan global justru semakin kuat. Dari sisi industri, kekuatan Amerika Serikat juga sangat dominan, yakni sebanyak 41 dari 100 perusahaan senjata terbesar dunia berasal dari Amerika Serikat. Dengan total pendapatan mencapai 317 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 atau sekitar setengah dari total pendapatan top 100% global. Bahkan 5 perusahaan senjata terbesar dunia seluruhnya berasal dari Amerika Serikat, termasuk kalau kita lihat ada Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Pendapatannya persenjataan mencapai 60,81 miliar USD gitu ya. Kemudian juga yang kedua ada RTX, kemudian juga ada Northrop Grumman, ada juga Boeing, kemudian juga General Dynamics, ini juga dari Amerika Serikat. Nah, di bawah Amerika Serikat memang Prancis ini menempati posisi kedua dengan porsi pangsa pasar ini 9,6% begitu setelah ekspor senjatanya naik sekitar 11% dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu Rusia di posisi ketiga dengan pangsa 7,8%. Kemudian memang kita tahu Rusia ini ekspornya anjlok hingga setengah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun China dan juga Jerman ini saling melengkapi 5 besar eksportir senjata dunia, di mana masing-masing ini pangsanya sama, yakni kurang lebih sama begitu ya. China di 5,9% dan juga Jerman di 5,6%. Hal ini menegaskan bahwa persaingan industri pertahanan global masih didominasi oleh kekuatan besar dari Amerika, Eropa, dan juga Asia. Sementara itu, sisanya merupakan Italia di 4,8%, Inggris 3,6%, Israel 3,1%, Spanyol 3%, dan juga Korea Selatan 2,2% sebagai negara-negara yang mengekspor senjata secara global. Nah, sementara itu kalau kita lihat juga pemirsa, data dari SIPRI Yearbook 2024 juga memberi gambaran lebih jelas soal jenis persenjataan apa saja yang saat ini paling banyak dibeli di pasar global. Hal itu terlihat dari sejumlah kontrak besar gitu untuk senjata utama yang sudah dipesan atau masih dalam tahap pemilihan. Dengan pengiriman dijadwalkan setelah 2024. Nah, berikut adalah jenis senjata yang dipesan dari top 5 negara eksportir senjata terbesar global. Kita akan lihat dari Amerika Serikat yang mengekspor senjata, ini jenis senjata pesanan ada F-35, F-16, sistem Patriot, HIMARS, rudal, AMRAAM, kapal CS. Nah, ini yang memesan ataupun negara tujuannya yang memesan senjata dari Amerika Serikat. Antara lain adalah Jepang, Jerman, Polandia, Korea Selatan, Finland, dan juga Taiwan. Nah, kemudian ada Prancis yang kita tahu sangat terkenal Jet Rafale, kapal selam Scorpion, frigate Belhara, rudal Mika, dan juga Exocet. Nah, di sini ada Indonesia, di mana Indonesia juga memesan senjata dari Prancis. Di antaranya selain Indonesia, yang kita tahu kemarin juga sempat ada kerjasama Jet Rafale begitu ya. Ada juga India, Mesir, Yunani, dan juga Uni Emirat Arab. Nah, yang ketiga ada Rusia, ada Su-35, Su-57, sistem S-400, tank. Juga ini yang memesan dari Rusia adalah Al Jazeera, Mesir, India, Myanmar. Kemudian China, ada drone tempur, ada kapal perusak, ada jet JF-17. Ini yang memesan dari China adalah Pakistan, Arab, Nigeria, Myanmar. Dan yang terakhir ini yang top 5, Jerman. Ada kapal selam tipe 214/218 tank Leopard, sistem Iris. Yang pesan dari Jerman ada Norwegia, Korea Selatan, Singapura, dan juga Hungaria. Nah, dari data ini terlihat bahwa memanasnya konflik geopolitik global, terutama di Timur Tengah, terus mendorong negara-negara untuk meningkatkan belanja militer dan memborong persenjataan. Di tengah kondisi tersebut, Amerika Serikat masih belum tertandingi sebagai eksportir senjata terbesar dunia, dan dominasinya di pasar persenjataan global diperkirakan masih akan terus berlanjut.